Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang kami hormati Ibu Kepala Tata Usaha, yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Madrasah, Bapak Ibu Wali Kelas, Bapak Ibu Guru, serta pegawai dan keluarga besar MAN 1 Kabupaten Semarang yang saya hormati dan yang dirahmati oleh Allah. Mari senantiasa kita syukuri nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah ke kita sampai hari ini. Semoga di dalam bulan Ramadan bisa melaksanakan ibadah puasa, nikmat-nikmat yang sudah kita terima, kita syukuri bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Juga sholawat dan salam kita haturkan ke junjungan keribaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tentunya kita berharap syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Bapak Ibu serta keluarga besar MAN 1 Kabupaten Semarang yang dirahmati oleh Allah. Ramadan telah tiba, hadir di hadapan kita, di tengah-tengah kita. Ramadan adalah bulan suci yang di antara bulan dalam satu tahun yang sebagai bulan sangat istimewa. Di dalam bulan Ramadan, amalan-amalan ibadah dilipat gandakan. Karenanya banyak tempat ibadah, baik di masjid, di rumah, di kantor, dan sebagainya, banyak mengadakan amalan-amalan ibadah Ramadan karena saling berebut dan berlomba-lomba untuk meraih kemuliaan dan pahala di bulan Ramadan. Memang bulan Ramadan datang setiap tahunnya. Ada yang menyikapinya dengan sukacita, tidak sedikit pula yang merasa ada beban, biasanya tentang lapar dan dahaga. Itu permasalahan yang sejak dulu selalu muncul, padahal sudah banyak pula riset dan bukti bahwa dengan berpuasa justru itu menjadi obat untuk penyakit. Dasar puasa seperti yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di situ dari ayat Allah kita dapat mengambil makna yang diantaranya kita diwajibkan berpuasa. Kita dalam arti tidak hanya manusia, justru hanya orang-orang yang bertakwa. Di ayat Allah tersebut mewajibkan umat Islam, umat yang beriman untuk berpuasa seperti orang-orang sebelumnya. Jadi berpuasa tidak hanya kita sekarang ini. Berpuasa sudah berjalan, sudah berlangsung berabad-abad. Bahkan mengenai puasa tidak hanya manusia, makhluk yang lain pun juga berpuasa. Sebagai contoh, ulat menjadi kepompong, menjadi kupu-kupu. Telur diengkrami oleh induk ayam, bahkan ular yang bahasa yang lain itu melungsungi, berganti kulit juga berpuasa. Itulah fenomena sebetulnya puasa tidak hanya untuk manusia, bukan hanya untuk orang yang bertakwa, tapi semuanya ada fase-fase untuk meningkatkan, yaitu derajat takwa untuk manusia. Kalau yang lain mungkin ya juga meningkatkan kualitas diri ataupun harga diri hingga menjadi yang lebih tinggi. Untuk manusia yang dicapai adalah muttaqin, yang paling takwa. Karena dalam ajaran Islam mencari dan mengembangkan ilmu wajib, baik laki-laki maupun perempuan. Firman Allah,
yarfa'illahu ladina amanu minkum walladina utul ilma darajat. Di situ kita dapat memetik bahwa Allah menghargai orang-orang yang berilmu. Allah menghargai orang-orang yang meningkatkan diri lewat keilmuan. Karena dengan ilmu hidayah akan datang. Hidayah ada yang langsung dikehendaki oleh Allah, ada yang harus kita usahakan. Antara lain adalah mencari ilmu. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Sebagai umat Islam, saya mengajak terutama siswa-siswi MAN 1 Kabupaten Semarang, jangan hanya bangga punya pedoman hidup, panduan hidup Al-Quran dan hadis, tetapi harus mampu menggali. Juga yang lain adalah tidak hanya menggali, tapi menerapkan ajaran-ajaran apa yang ada di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Itulah mencari ilmu, tidak harus ilmu agama. Bahkan kita ketahui dalam panduan kita, Nabi pernah berpesan, carilah ilmu walaupun di negeri Cina. Itu bukti bahwa Islam menghargai tentang keilmuan. Islam rahmatan lil alamin. Tidak harus di negara Islam, di negara yang mayoritas Islam, tapi di negara mana yang ada ilmunya, Islam menghargai. Puasa berbeda dengan ibadah, amalan ibadah yang lain. Perbedaannya apa? Contoh, sholat, terutama berjamaah. Orang bisa melihat, oh orang itu si A, si B sholat. Haji, apalagi banyak diketahui orang. Zakat, pasti karena ada yang diberi. Tetapi puasa adalah bulan Ramadan milik Allah. Banyak orang mengaku-ngaku puasa, tapi tidak tahu kita apa puasa atau tidak. Itulah ajaran. Puasa adalah mendidik untuk amanah, untuk jujur. Kemudian dalam waktu 1 bulan kita digembleng untuk berpuasa, harapannya adalah bisa meningkatkan diri yang menjadi yang lebih takwa. Jadi kejujuran ataupun amanah itu tidak hanya ketika di bulan puasa saja. Diharapkan setelah bulan berikutnya, 11 bulan berikutnya, kita bisa mewujudkan, bisa mengamalkan akibat telah digembleng, diajarkan untuk bisa lebih baik dalam kehidupan sehari-hari. Sebab kita ketahui bahwa apabila hari ini sama dengan hari kemarin, itu kita termasuk orang-orang yang merugi. Kita dapat mengambil kesimpulan dari kita berpuasa itu satu, tidak hanya sekedar menahan lapar, tapi tingkatan puasa itu bermacam-macam. Kita berharap tidak hanya sekedar mendapatkan lapar dan dahaga, tetapi tingkat yang lebih. Begitu juga ibadah yang lain tentang sholat, itu bisa membawa kita, bisa mengantarkan kita membedakan mana yang hak dan yang batil. Tidak hanya sekedar mendapatkan semacam olahraga atau bahasa yang kita kenal sehari-hari jenglat-jenggit, tetapi betul-betul al-mutakin, orang-orang yang takwa sehingga diri kita, potensi diri kita meningkat. Berikutnya yang kita dapatkan adalah banyak manfaat kita berpuasa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada kesalahan atau khilafan, itu datangnya dari saya, dan kebenaran hakiki adalah milik Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.